Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk keuanganmu. Kira-kira bagaimana ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Baiknya bisa kalian ambil, buruknya dibuang aja ya. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Dan maaf sebelumnya ya, berisik ya, rumah lagi rame, anak saya juga lagi bermain seperti biasa. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Oke. Kita langsung saja untukmu Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah untukmu pesan semesta tentang keuangan dari Leo. Leo, 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 Leo. Keluar dari keterpurukan keuangan. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ya ada Pack of Sword ya. Semesta merasa bahwa kamu itu kuat kok, nggak terlalu banyak ini ya. Harus dinikmati aja prosesnya Leo. Kamu orang hebat, kamu orang kuat, kamu bisa memanage keuangan dengan baik, kamu bekerja keras ya. Kerja dengan penuh senyuman, jangan kerja dengan emosi atau tekanan ya. Nggak terlalu, saya merasakan energi untuk keuangan Leo bagus ya, maksudnya ya walaupun ada kendala tetapi Leo itu orangnya apa ya kalau dibilang, pokoknya move on ya untuk kerja, oke ya, tapi jangan ada tekanan ya. Tetap bekerja setulus hati, sepenuh hati, cintai pekerjaanmu. Kalaupun pekerjaan yang kamu tempati saat ini tidak bisa membuatmu kaya, bersyukurlah, setidaknya tidak membuatmu kelaparan ya. Untuk masalah kaya dan apa itu bonus, setidaknya yang paling utama adalah kamu sehat gitu ya. Jadi tetap berpikir positif, berpikir untuk bisa memancing energi-energi positif lainnya. Jangan pernah bersungut-sungut. Kalau kamu merasa bahwa posisimu ataupun pekerjaan yang kamu lakukan saat ini tidak membuahkan hasil karena kamu tidak sesuai dengan kata hati atau ada banyak tekanan, berarti itu toksik ya. Karena itu sama saja membuat energi negatif datang dalam hidupmu, tidak menjadi berkat buatmu ya. Percuma kita bekerja dengan emosi, tekanan, no ya. Kamu harus bekerja dengan sukacita supaya apa yang kamu kerjakan bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Ya. Bukan tekanan karena duitnya, ibaratkan kamu jadi hamba uang, padahal semesta mau kamu itu pakai uang itu untuk apa ya? Ya memenuhi kebutuhanmu gitu. Kalau bisa uang yang bekerja untukmu, bukan kamu yang bekerja mencari atau mengejar duit. Ya, duit akan lari. Kenapa? Karena tekanan. Mereka takut. Contohnya kalau kita ada tekanan kan pasti kita lari. Macam ada bencana apa pasti kita lari, ya. Sama dengan uang. Kalau kamu di posisi tekanan dia tidak akan datang. Malah hidupmu ngoyo-ngoyo di situ, stres tambah stres. Ya, tetapi memang di sini saya lihat kamu bekerja keras. Cuman itu dari hati yang harus diupkan supaya bahagia, bukan bersungut-sungut ya. Karena saya lihat di sini ada orang toksik ya. Entah mungkin pekerjaan toksik, entah pasangan toksik, ataupun mungkin kondisinya sahabat toksik, lingkungan toksik ya, sehingga itu yang membuat hidupmu tidak nyaman dan akhirnya berpengaruh pada keuanganmu juga ya. Oke, di sini ada Two of Wands ya. Semesta mau kamu harus bisa up. Kamu ini kan punya bakat ya. Kamu kembangkan bakatmu. Kamu jangan aduh saya nggak tahu ini ya, saya nggak ini, padahal punya bakat kamu tahu tapi terpendam, kamu belum explore. Semesta mau untuk keluar dari keterpurukan keuangan, kamu harus bisa mempunyai inovasi terbaru dalam diri. Oh, saya harus kerja ini, saya harus kerja ini. Kalau saya sudah mempunyai pekerjaan, ya setidaknya mungkin belum cukup, saya harus mencari pekerjaan tambahan dari hobi saya. Jadi jangan kayak macam, oke, saya sudah kerja di kantor, jadi udah stop. Ya, ibaratkan kamu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Di rumah aja
saya ini Kaica stres ya, karena mana urus anak, mana mau urus suami. Saya di rumah aja, saya nggak bisa bekerja kalau saya hanya di rumah aja. No, di rumah sekarang bisa bekerja, gunakan teknologi, harus bisa ikut perkembangan zaman. Jangan hanya mau kayak dulu kita akan mendapatkan uang kalau kita keluar rumah. Sekarang kita di dalam rumah bisa mendapatkan uang. Sekarang kamu mau tidak? Entah jualan online, entah paket pesan antar. Kalau kamu macam jual makanan, kita nggak punya modal untuk buka warung, ya pesan antar, posting open order, nanti ada yang order baru dibikinkan pesanan mereka ya. Atau jual orang punya produk, kamu sebagai reseller tanpa modal, yang penting posting dibandingkan kamu cuman lihat postingan orang ya. Mendingan kamu yang posting, orang lihat, bisa menghasilkan duit. Jangan hanya goyang-goyang di TikTok ya, atau ketawa ketiwi nggak ada hasil. Kamu bikin konten ya, gunakan teknologi. Kamu jual di online shop, apapun bisa. Sekarang kita ibu rumah tangga ya, ataupun mungkin bapak rumah tangga juga ya. Kalau seandainya suamimu tidak bekerja, ya kamu yang inovasi. Kamu juga walaupun di rumah harus bisa berpenghasilan dong. Di rumah itu sebenarnya itu nggak ada kata tidak berpenghasilan kalau kita ada niat ya. Di sini niat kamu nih nggak ada, padahal kamu punya bakat, cuman nggak mau belajar. Nah, ini harus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, berarti kita orang yang kalau dibilang yang sangat luar biasa rugi gitu. Karena semesta sudah mempermudah ya, tetapi kita masih mempersulit diri kita. Di sini ada temperance, jangan lupa juga berbagi ya. Jangan hanya meminta, tapi harus memberi juga. Tapi jangan juga terlalu banyak memberi, nanti orang kebiasaan. Harus seimbang antara hati dan logikamu ya, dimana kita memberi kepada orang yang tepat. Ini kebanyakan kamu memberi kepada orang yang tidak tepat. Contohnya keluarga jadi keluarga tuh merasa bahwa Leo tuh bisa gampang aja saya kekibulin, saya minta bantuan. Kenapa? Karena sudah mental miskin. Jadi kamu bukan membuat keluargamu up. Ini contoh ya, kalau ada keluargamu yang toksik ya, yang hanya mau kamu aja gitu, berharap kamu aja, mereka nggak mau kerja karena sudah kebiasaan. Jadi kamu harus ibaratkan gini, kamu tuh mau dia tumbuh ya, berarti kamu tuh kayak macam contoh, kamu pergi ke pemancingan, kamu kasih dia ikan atau kasih pancing, ajarkan dia, ini saya kasih kamu pancing, mata kail, umpan, kamu cari sendiri, saya ajarkan supaya dia juga bisa mandiri. Tapi kalau kamu cuma kasih dia ikan hasil saja, wah, terus kalau kamu tidak ada berarti apa? Dia mati. Itu bukan mendidik. Ini tuh yang kamu lakukan saat ini. Kalau kamu mau memberi pada orang yang tepat, bukan memberi pada orang yang tidak tepat. Ujung-ujungnya mereka kebiasaan hanya memperalat kamu, hanya memanfaatkan kamu. Gitu ya. Jadi kalau mau memberi betul-betul yang dibutuhkan dan energinya up ya. Kadang-kadang juga kamu memberi orang itu apa sih nih, nggak usah dikasih kalau orang tidak mau bersyukur, orang pilih-pilih. Lebih baik kamu kasih kepada orang yang betul-betul membutuhkan, atau anak kecil yang betul-betul mengerasa energi kamu, tidak pilih-pilih makanan, tetap merasa bersyukur atas pemberian orang walaupun sedikit ya. Leo harus berbahagia. Ingat, kamu itu kaya. Kesadaran kamu dulu kaya kamu tuh sudah kaya, tinggal kamu mau meraih kekayaan itu tidak. Maksudnya bagaimana Kaica, kita kaya, kita kan masih miskin. Itu kan mindsetmu, berarti kamu meminta Tuhan memberikan kemiskinan terus untuk dirimu. Tapi kalau mindset kamu kaya, mental kamu kaya, pasti semesta akan menuntun kamu untuk bisa up, untuk menjemput kekayaan kamu atau meraih kekayaan kamu. Dengan cara apa? Dengan action. Bukan hanya duduk diam di tempat. Kalau kamu mental miskin, ya sudah, semesta membentuk kamu mental miskin. Jadi malas, sukanya tidur-tidur, ketawa ketiwi, habiskan uang, tidak mau berusaha. Karena apa? Mental miskin, mental pengemis. Ya, ini kan semesta mau sampaikan kepada kamu, apa yang kamu punya potensi dalam diri dikembangkan. Oh, saya sukanya di kuliner, ya sudah, bikin konten kuliner yang bisa kamu pakai upload dan akhirnya bisa dapat duit, walaupun sedikit tetap disyukuri. Ini kan kamu apa ini ya, nggak ada yang nonton, padahal kamu belum coba tapi sudah kalah sebelum berjuang, kalah sebelum berperang ya. Jadi seperti gitu ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu.
Pack of Wands ya, menikmati berkat Tuhan, ya selalu bahagia, selalu gembira, selalu tersenyum. Kalau kamu sekarang kondisinya tidak tersenyum berarti ada tekanan, itu berarti tempatmu salah di situ, tidak cocok, cari masalahnya, perbaiki. Ya, jangan juga terlalu mendengarkan kata orang, harus mendengarkan suara hatimu. Contoh ya, wah dia sudah mempunyai mobil, wah dia perhiasan baru, kamu juga, aduh ya ampun besok saya harus ini ya, punya mobil baru, punya rumah baru, harus. Jangan mau saing, mau kalah saing. Ya, habis itu kamu kredit. Padahal kalau kita bicara kredit, kita kredit untuk bisnis nggak apa-apa, hutang ya, ambil kredit nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk gengsi ya, untuk gaya hidup ngapain? Itu hanya akan membuat miskin kamu. Lebih parahnya kalau kamu mengambil utang untuk menutupi hutang kamu, wah lebih parah lagi tuh. Jadi kita jangan mau mendengar suara orang. Terkadang kamu tuh, wis dia sudah mempunyai mobil baru atau dia punya perhiasan baru, besok juga saya mau gitu ya. Saya beli baju baru, beli perhiasan baru, saya action. Ataupun mungkin kondisinya orang bakar-bakar dikit ya, wah dia punya mobil baru, wah dia sukses ya, kamu nggak mau kalah. Padahal semua ujung-ujungnya kamu kredit, hutang, atau memaksakan kehendak diri ya, untuk gaya hidup. Mau dibilang up atau supaya tetap masuk circle itu kamu kredit. Padahal kredit yang kamu pakai itu bayarnya nanti dari gajimu. Terus kamu mau makan apa? Akhirnya kamu pusing lagi, stres lagi. Jadi jangan mendengarkan kata orang, selalu mendengarkan isi hatimu. Belilah sesuatu yang bermanfaat, belilah sesuatu yang dibutuhkan, bukan karena keinginan. Ya, oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Five of Pentacles ya. Kalau memang kamu merasa bahwa hidupmu sekarang tidak baik-baik saja, keluarlah dari situ. Keluar dari zona nyamanmu, yang kamu merasa nyaman padahal itu toksik. Ya, jauhkan dirimu dari orang toksik. Terkadang kamu ikut tertular toksik karena orang-orang tersebut atau lingkungan. Kamu salah pergaulan. Kadang-kadang juga mereka bore-bore kamu ya. Bore itu apa ya? Ya kayak macam sanjung-sanjung begitu, padahal mempunyai sesuatu yang mereka inginkan dari kamu. Contohnya traktir dong, ayo kita kesini dong, padahal tipu. Ya. Mereka tuh enggak, mereka sanjung-sanjung kamu itu karena ada maksud mau kesana ke sini. Itu tidak tulus. Mereka hanya kalau dibilang palsu, memujimu tuh palsu, cuman karena mungkin mau dapat percikan atau mungkin mau ditraktir ya, langsung kamu oke, yuk kita pergi. Dan gak usah ikut-ikut sahabat, ayo kita pergi liburan sana liburan sini, kita harus healing dong, gak usah. Kalau memang gak perlu, kita healing di rumah juga bisa kok. Kita pergi ke tempat yang murah-murah juga bisa, atau di rumah aja sambil kerja sambil healing kan artinya harus nyaman. Kalau kamu pergi dengan orang dan tidak nyaman, contohnya ya kamu mabuk perjalanan, wah itu kan sama saja menyiksa diri. Mendingan tenang-tenang di rumah, tidur santai, memang betul-betul istirahat. Kan kita pergi liburan juga capek, tenaga kita keluar, belum lagi kalau uang kita udah habis, keluar lagi, stres lagi ya. Jadi kalau memang pertemanan dan lingkungan kamu itu toksik, diperbaiki. Jangan lama-lama di situ. Itu sama saja kamu menyimpan duri dalam daging ya, yang seolah-olah biasa aja padahal sakitnya di dalam luar biasa. Itu yang menghambat rezeki kamu nggak bisa datang. Kenapa? Karena kamu di vibrasi bawah, sedangkan kalau rezeki itu kan ada di vibrasi atas ya. Untuk bisa dapat itu kamu harus menaikkan vibrasimu supaya dia cepat datang kepadamu. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan. Eyes of Sword, dimana semesta mau hati kamu banyak ini ya, menenangkan hatimu. Jangan ada amarah, kebencian. Itu sama saja kamu di vibrasi bawah. Ini kamu tuh kayak macam, oke, saya sudah memaafkanmu ya. Orang-orang di masa lalu ataupun saat ini ya, yang mungkin membuatmu tidak nyaman ya. Tetapi di mulut saja, di hati tidak. Awas ya kamu, lihat aja saya doakan kamu jelek-jelek ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu menyimpan dendam, amarah, sakit hati, ya udah kamu pendam sendiri. No, harus bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ya, kalau kamu berpatokan bahwa saya biar aja saya memendam rasa, itu berarti percuma. Itu kamu menyimpan apa ya, kalau ibaratkan kamu menutup pintu rezeki. Karena semua tuh dari hati ya. Uang itu datang itu karena dari hati kita yang memanggil. Kalau hati kita tuh penuh dengan kotoran sampah duniawi, amarah, kebencian, iri, dengki, itu sama saja menutup pintu rezeki. Kenapa? Karena kamu membuka pintu
kemurkaan, pintu kesialan, karena pintunya beda. Kamu menutup pintu keberkahan, tapi kamu membuka pintu kesialan. Ibaratkan kalau mau dibilang eh, pintu yang seharusnya untuk keluar, kamu pakai untuk pintu masuk. Ya, contohnya ini ya, ruang tamu, pintu ruang tamu itu kan pintu untuk tamu gitu ya. Tapi karena pintunya tertutup ya, jadi kamu tidak bisa menerima tamu masuk. Kamu hanya bisa menerima tetangga, ini contoh ya, tamu ini dalam tanda kutip tamu spesial ya, orang besar, orang hebat, kan tidak mungkin dia mau lewat dapur ya. Tapi kalau kamu cuma membuka orang-orang pintu dapur, berarti kamu mempersilahkan orang-orang kecil masuk ya. Contohnya ya orang-orang ya mungkin tetangga-tetangga kamu yang sudah anggap keluarga, itu kan mindsetnya seperti gitu. Tapi kalau kamu mau mendapatkan rezeki ya kamu harus buka pintu yang up. Tidak mungkin kamu mau orang bank, atau seorang presiden, kamu lewat pintu samping. Pasti kamu buka pintu rumahmu yang depan, yang spesial. Nah itu sama dengan uang. Uang juga itu harus buka pintu pada, dia tahu pintunya mana, dia tahu tempatnya itu mana. Jadi kamu buka pintunya itu. Kalau kamu buka pintu belakang ya dia nggak mau masuk karena bukan tempatnya. Nah ini sama dengan hatimu. Jadi hati itu harus bersih. Bagaimana hatimu itu penuh dengan kotoran-kotoran. Ya, contohnya rumahmu itu pintu ruang tamumu tertutup tapi pintu belakangnya terbuka, tapi satu rombongan kompleks semua datang memenuhi rumahmu. Terus pada saat kamu buka pintu ruang tamu presiden nih, contoh ya, presiden mau masuk penuh, udah deh kita pergi ke rumah lain, nggak ada tempat soalnya sudah penuh rumahnya dengan orang-orang gitu, dengan energi-energi negatif. Ya bukan kita bicara ini ya, tapi maksudnya kita bicara kelas kan. Karena presiden dengan rakyat biasa itu kan pasti kita lebih kelasnya lebih up presiden kan. Tetapi presiden juga tidak bisa bilang kamu rakyat biasa saya usir kamu, saya mau tempat duduk di situ, nggak bisa. Dia akan bilang oke, kita ini semua sama ya, manusia ya sudah, saya mungkin status saja yang membedakan, tapi ya manusia tetap manusia. Oke, saya pergi mencari rumah yang kosong lah gitu, yang bisa saya duduki. Kan nggak mungkin dia bilang kamu manusia, kamu pergi ke sana. Jadi sama seperti uang, energi positif. Kalau kamu mau membuka hatimu untuk menerima uang itu, berikanlah tempat untuk mereka datang masuk dalam hidupmu. Ya, ini kan ditutup dengan amarah, sakit hati, kebencian, luka batin. Ini dimaafkan dulu, dibenahi dulu. Ini salah satu faktor yang membuat Leo rezekinya tertutup atau seret gara-gara hatimu tidak bersih. Ibaratkan kamu agamais, kamu ya spiritual, tapi ada dendam, entah dari keluarga, entah dari diri sendiri, bahkan dari orang-orang di sekeliling. Seakan-akan atau seolah-olah kamu sudah memaafkan, tapi hatimu belum sepenuhnya memaafkan. Nah ini, semesta mau yang tersumbat ini diplongkan dulu, supaya air itu jangan bercampur. Contoh kalau selang ya, jangan sampai tercampur dengan kotoran-kotoran di dalam selang itu. Selangnya dibersihkan dulu, biar airnya lancar, airnya pun jernih. Kan, biar kamu bisa minum airnya. Tapi kalau kamu dapat selang kotor, airnya juga mampet, kotor, bau, kamu minum kayaknya nggak jadi minum. Bukan jadi berkat buat kamu, tapi bencana ya sama. Contohnya kamu dapat uang juga, tapi karena uang saya rasa panas, cepat juga keluar karena dia nggak betah di dalam dirimu. Uang itu kan punya energi. Dia akan akan nyaman kalau dengan orang yang energinya sama dengan dia. Ya. Makanya orang biasa bilang ada uang panas. Kenapa? Uang cuma datang sehingga habis itu hilang lagi, keluar lagi. Nah itu kenapa hati kamu tidak menerima, tidak memberikan dia tempat, sehingga dia cuma datang sementara dan pergi lagi untuk mencari orang-orang yang menghargai, yang memberikan dia tempat yang baik. Nah itu ya, jadi perlakukan uang itu juga sama seperti kamu memperlakukan anakmu. Kalau kamu sudah punya anak, berikan kasih sayang, dalam artian dirapikan, jangan dikumel-kumel. Bicara terima kasih uang, terima kasih sudah datang, terima kasih saya sudah pergunakan kamu untuk membeli perlengkapan, datanglah lagi ya, dan bawalah sahabat-sahabatmu, teman-temanmu datang mengisi dompetku, rekeningku, kantongku gitu. Artinya berbicara, kadang-kadang kita bilang kayak orang stres gila, tapi ya itu, kalau kita bicara energi memang nggak bisa dipakai, nggak connect dengan akal sehat kita, karena kita bicara hati, koneksi dari jiwa, vibrasi ya, yang kita mungkin tidak lihat itu vibrasi itu kayak gimana ya, getarannya atau gimana, nggak kelihat, tapi bisa dirasakan. Dimana pada saat kamu bahagia, uang itu pasti akan datang.
Karena vibrasinya gembira, bahagia. Nggak mungkin kamu terima uang baru kamu sedih. Iya kan? Tapi kalau kamu sedih, uang datang pasti kamu akan, oh ternyata nih saya harus bayar ini, saya harus bayar ini, akhirnya uang juga habis. Cepat habisnya. Kenapa? Karena vibrasimu sedih, lagi emosi, marah. Itu yang terjadi. Ya, jadi jangan ada dendam, amarah, sakit hati itu dipelongkan dulu dalam hatimu. Supaya rezeki itu mengalir. Ini bukan rezeki duit saja, tetapi ya kesehatan, pikiran, cinta kasih, semua. Itu semua dari hati, pancaran dari hati kamu. Oke, kita lanjut lagi, ada The Hermit ya. Oke, di sini The Hermit, jadilah orang yang pemberani, ya, mengeluarkan ide-ide kreatifmu, ya, sama seperti tadi ya. Di sini kan online shop apa, jangan kamu tertekan baru kamu nggak bisa kamu tidak berdaya, kamu yang harus bangkit. Dan ini di sini ada kreatif, dalam artian kamu berani mengambil langkah inovatif untuk dirimu. Contoh ya, wah saya harus buka rumah makan, tapi kira-kira rumah makan apa ya yang bagus, yang laris, tapi beda gitu. Harus ada yang lain daripada yang lain, ya, tapi sesuai dengan hobimu gitu. Bukan saya buka kuliner padahal kamu nggak suka makan-makan. Nah, itu tersiksa. Apalagi kalau kamu jadi konten kreator, nggak suka makan baru disuruh makan, ya. Jadi carilah pekerjaan sesuai hobimu tetapi yang berbeda untuk bisa dijadikan bisnis. Harus berani, jangan takut. Karena kadang-kadang saya mau ini, saya mau itu, tapi harus saya takut saya takut gagal, saya takut sepi, saya takut ini, saya takut itu. Wah, belum berjuang sudah kalah, berarti itu kan doamu. Takut gagal, ya gagal akan datang. Belum berjuang sudah kalah. Kenapa? Kamu berdoa, kamu meminta. Makanya berdoa atau ucapkan yang baik-baik. Saya pasti berhasil, walaupun mungkin kondisinya saat ini belum sukses, pasti ke depan sukses. Sekarang ini kegagalan yang tertunda gitu ya. Ataupun kalau sepi jualan, berarti selalu berpikir positif. Kalau sepi ya positif thinking aja bahwa semesta mau saya istirahat karena besok ke depan itu akan rame. Begitu, itu yang harus diucapkan. Jangan aduh sepi, ya bingung bikin apa ya, kayaknya udah mau bangkrut ini ya. No, harus berpikir positif. Oh besok rame, besok pasti rame. Itu kan doa, besok rame. Kita meminta. Ya. Jadi polanya itu harus tahu gitu. Jangan pada saat kita sudah down, kita sudah jatuh tertimpa tangga, nggak mau bangun, butuh orang untuk topangan. Kamu yang harus bisa menopang dirimu sendiri. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa mengeluarkan kamu dari keterpurukan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya membantu, itu pun kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, jangan marah, jangan sakit hati, jangan kecewa. Terkadang itu yang kamu rasakan. Kamu sudah bantu orang tapi kamu berharap orang itu bantu kamu. Pada saat dia tidak bantu, kamu kecewa. Nah ini, makanya ada sakit hati, luka batin dalam dirimu. Jangan berharap pada orang lain, berharaplah pada semesta. Manusia juga punya kekurangan, jadi wajar kalau dia menolak. Makanya saya bilang semua itu dari dirimu, bukan kamu harus ketergantungan dengan yang lain. Ya. Jadi pada saat kamu terpuruk sekalipun tetap harus up. Ingat, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Semesta ada bersamamu, Tuhan melindungimu. Ya. Oke, dan yang terakhir apa? Ada Eight of Wands ya. Oke, ini hampir mirip dengan Ace of Wands. Ace of Sword, di mana Eight of Sword nih ada yang kecil-kecil. Macam contoh ya, tersinggung. Kalau ini kan yang sakit hati ya. Kalau ini yang kecil-kecil, orang bisik-bisik kita sudah tersinggung ya. Terus kita gengsi ya. Kita mau juga seperti mereka, macam apa ya, kalau dibilang iri. Terus apa ya? Menyalahkan orang, mencari pembelaan, mencari pembenaran. Ya, biar aja kalau mereka pernah punya salah pada kamu, mungkin kamu dizolimi, kamu apapun ya, dicurangi, berikan maaf. Ya. Ini semua dari hati. Hati kamu itu kayak apa ya? Kayak emosinya sangat luar biasa, saya merasakan ya. Ada kekecewaan yang sangat luar biasa dalam hatimu. Sehingga kayak macam itu yang membuat kamu punya rezeki nggak bagus. Karena hatimu tuh tertutup untuk menerima rezeki baru. Hatimu itu kayak macam serasa panas. Jadi ya rezeki yang lainnya yang adem-adem itu, yang happy-happy itu kadang-kadang nggak betah. Kenapa? Panas nih, apinya 2 nih ya. Jadi menegaskan bahwa kamu harus membersihkan hatimu supaya rezekimu up.
ya, karena sumber semuanya itu terpancar dari hatimu. Makanya orang biasa bilang, saya sudah berdoa tapi kok doaku belum terjawab, saya rajin ibadah tapi kok selalu doaku belum terjawab. Ya hatimu, masalah di hati. Jadi jangan hanya berpikir kenapa, cari masalahnya, diperbaiki. Ini bicara hati. Jadi kamu ibaratkan memberikan blok ya, memblok hatimu untuk bisa doamu itu tidak bisa terdengar ke Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mendengar doamu sedangkan ada pembatas yang dia doamu tuh tidak bisa sampai ke semesta. Ya, karena amarah, sakit hati. Nah, itu sama seperti yang tadi rumah. Karena rumah itu penuh dengan orang-orang ya, orang-orang rakyat biasa, nggak ada kursi untuk presiden, ya presiden pergi karena ya rumahnya sudah full. Nggak mungkin saya mau usir. Harus tuan rumah yang ya bukan mengusir juga ya, artinya ya itu dari tuan rumah itu kan kamu kan, yang pemilik kan, yang harus bagaimana caranya supaya ya orang sedikit-sedikit pulang lah, supaya rumah itu agak sedikit longgar dan presiden bisa masuk. Ya sama seperti kamu, luka batinmu ya siapa yang mau sembuhkan, ya kamu, bukan orang lain. Psikolog apa nggak ada, psikiater nggak, itu mereka cuma menolong, membantu, semua itu kembali pada pribadi masing-masing. Jadi dirimu patokannya, kamu mau happy dirimu, kamu mau kaya dirimu, bukan bantuan orang lain. Jadi sekarang harus bisa wake up, bangun dari tidurmu ya. Kita bisa bermimpi, tetapi jangan hanya bermimpi tanpa tindakan. Ya, harus ada action juga. Dan ingat, jangan jiwa pengemis. Ya, jangan mental pengemis. Karena kalau kamu mental pengemis, ya kamu akan jadi pengemis. Harus bisa menjadi mental pejuang, mental orang kaya. Tapi bukan hanya sekedar orang kaya aja, di mulut aja, tapi ada tindakan untuk bisa mempercepat kekayaanmu itu datang dalam hidupmu. Seperti gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya, pesan semesta untuk kamu Leo ya. Lebih ke hati ya, kamu kerja keras oke, motivasi oke, terus kamu juga apa dibilangnya, ya mungkin karena toksik aja lingkungan ya, toksik terus keraguan-raguan ya, dan harus bisa lebih mengucap syukur, dan hati paling utama harus bersih untuk bisa menerima berkat dari semesta ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, dilakukan ya, bukan hanya didengar saja. Sayang loh kalau saya ini biasanya nih kalau coaching begini ya, apalagi pesan semesta begini tuh biasa berbayar, saya kasih kamu gratis ya, dilakukan, bukan hanya duduk dengar diam ya, nggak ada perubahan. Karena perubahan itu ada karena ada tindakan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikut untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.